Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami Ahmad Aisyul Mazidi dan saya sendiri Ahmad Ramdan Barok ingin mempresentasikan sedikit banyak tentang sistem pengelolaan dana wakaf tunai. Lebih jelasnya saya berikan kesempatan waktu pada saudara Aisyul Mazidi. Waktu dan tempat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Dengan judul sistem pengelolaan dana wakaf tunai, yang mana wakaf ini sangat keluar dari pensyariatan agama, bukan keluar. Yang mana aslinya kita kenal hanya dengan wakaf-wakaf benda seperti tanah, akan tetapi ini pembahasan lain, yakni wakaf dengan tunai. Untuk permasalahan bagaimananya akan kami sampaikan di slide selanjutnya. Jadi untuk secara pengertian wakaf dari etimologi yaitu menahan. Nah, secara terminologi wakaf itu menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan tetap kekalnya zat harta itu sendiri dan tasarrufkan kemanfaatnya di jalan kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian sendiri, wakaf di sini mempunyai makna, yakni secara bahasa menahan. Karena ibaratnya gini, kita mempunyai harta yang kita wakafkan itu kan hartanya ditahan. Nanti pengelolanya itu siapa akan disampaikan di slide berikutnya. Sedangkan secara istilah, sedikit mengutip dari kitab Fathul Qorib, yakni habsu malin muayyanin qabilin naqli yumkinu al-intifa'u bihi ma'a baqai ainihi. Dalam artian wakaf itu menahan harta yang bisa diambil manfaatnya. Jadi apa-apa yang ada atau yang bernilai manfaat itu bisa kita wakafkan. Dalam artian kalau tidak ada manfaat seperti hanya homer atau apa itu kan tidak ada manfaatnya, maka itu tidak boleh diwakafkan karena hal itu sangat mudarat sekali. Nah, gunanya wakaf di sini untuk tabarruk, untuk mendekatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jalannya mahsusin, yaitu dengan cara-cara tertentu. Untuk perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah fisabilillah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir, pada setiap butir menumbuhkan 100 biji. Allah melipat gandakan pahala atau ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Juga Umar mengatakan kepada Rasulullah SAW, saya mempunyai 100 dirham saham di Khaybar. Saya belum pernah mendapatkan harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Lalu Nabi mengatakan kepada Sayyidina Umar, tahanlah pokoknya dan jadikanlah hasilnya sedekah untukmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam artian dari akad wakaf sendiri itu mempunyai dasar hukum. Dari Al-Quran sendiri itu telah tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 261. Dalam artian apa? Ketika kita mewakafkan sesuatu, menahan harta kita untuk mewakafkan, untuk zakat wakaf, itu banyak sekali faedahnya. Dalam artian apa? Nanti itu bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti atau penjelasan-penjelasan itu nanti ada namanya sodako, wakaf dan lain sebagainya. Itu guna untuk tabarruk mendekatkan diri kepada Allah. Itu dasar Al-Qur'annya. Sedangkan dari hadis sendiri, yakni ada sahabat Rasulullah yang bernama Sayyidina Umar, itu mempunyai sebuah saham yang mana sahabat Umar ini ingin mewakafkan, ingin bersedekahkan intinya. Bersedekahkan artinya. Makanya Rasulullah mengatakan tahanlah pokoknya dan jadikan hasilnya sebagai sedekah. Dalam artian tahanlah itu mempunyai penafsiran makna yakni wakaf. Yang mana wakaf sendiri mempunyai makna al-habsu. Jadi ada siklus perwakafan di sini tentang pihak yang terlibat dalam wakaf.
Yang pertama dari wakif, pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Terus ada nazir, pihak yang mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf eh, sesuka dengan peruntukannya. Terus ada umat, pihak yang menerima dan merasakan manfaat dari wakif. Dalam artian dari wakaf sendiri mempunyai 3 siklus. Yang pertama atau dikenal sebagai syarat. Apa ya? Syarat. Yakni harus ada wakif. Bagaimana dikatakan wakaf kalau tidak ada orang yang mewakafkan, kan gitu logikanya. Dalam artian wakif itu orang yang mewakafkan. Semisal saya mempunyai suatu tanah atau suatu uang, saya wakafkan, maka saya itu dinamakan wakif. Sementara pihak kedua yakni nadir. Ketika saya mewakafkan tidak ada yang menerima, tidak ada yang mengelola, maka kan apa gunanya wakaf? Makanya dinamakan pihak yang mengelola itu nadir. Nah, berhubung dalam wakaf sendiri itu secara istilah yakni menahan suatu benda yang dapat diambil manfaatnya, maka manfaatnya itu kembali kemana? Ke umat. Makanya ada 3 siklus di sini. Ada wakif, nazir, dan juga umat. Yang mana umat itu pihak yang menerima akan manfaat dari wakaf tersebut. Di slide sini kita ingin menjelaskan tentang harta benda wakaf. Dalam undang-undang itu, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pasal 16 ayat 3, benda bergerak meliputi seperti kendaraan, ya. Dan menurut Badan Wakaf Indonesia, wakaf uang diatur secara baku, sedangkan wakaf untuk bergerak lainnya belum diatur secara baku. Nah, dalam artian pembahasan kita itu kan wakaf tunai, yakni dalam wakaf itu ternyata itu tidak hanya terpaku atau terpicu terhadap tanah atau saham saja. Ternyata uang itu juga bisa diwakafkan, surat berharga atau dikenal sebagai obligasi, yakni surat utang jangka menengah maupun jangka pendek yang dapat diperjualbelikan. Dalam artian surat berharga itu memang surat bisa ditukar dengan uang, bisa diperjualbelikan. Yang lain ada kendaraan dan juga ada logam. Kendaraan itu kan sudah jelas, dalam artian memang sudah bako ini. Dalam artian memang kendaraan itu memang wakaf-wakaf yang seperti biasanya, akan tetapi pembahasan ini yakni wakaf uang. Untuk kenapa kita harus pakai uang wakafnya dijelaskan di slide berikutnya. Untuk alasan yang diperbolehkan wakaf uang itu, yang pertama, siapapun bisa, minimal 1 juta rupiah. Kita sudah bisa menjadi wakif dan terdapat sertifikat wakaf uang. Yang kedua, uang tak berkurang. Dana itu akan berkembang melalui investasi yang dijamin aman dengan pengelolaan secara amanah, bertanggung jawab, dan profesional. Terus, manfaat berlipat. Hasil investasi dana itu akan bermanfaat untuk peningkatan prasarana ibadah dan sosial, serta kesejahteraan masyarakat. Terus yang terakhir, ada jaringan luas. Kapanpun dan dimanapun Anda bisa store wakaf uang, sebab BWI telah bekerja sama dengan lembaga keuangan. Nah, dalam artian alasan diperbolehkan wakaf uang di sini terdapat sangat banyak sekali. Yang pertama, siapapun bisa. Dalam artian apa? Siapapun bisa menjadi wakif, yang mana tidak hanya terpacu pada tanah. Kalau tanah itu kan jarang sekali orang yang mempunyai. Dalam artian kita susah untuk tabarruk kepada Allah. Makanya minimal 1 juta pun kita sudah menjadi wakif, kita bisa mewakafkan harta tersebut. Yang kedua, manfaatnya itu berlipat. Dalam artian apa? Hasil investasi dana itu akan bermanfaat untuk peningkatan prasarana. Dalam artian uang itu kan sifatnya umum, bisa dibuat beli ini, buat beli itu. Sementara tanah sendiri itu kan sifatnya stagnan, yaitu menetap, susah untuk mengembangkan hasil investasinya. Makanya uang ini sebuah alasan diperbolehkannya wakaf uang. Yang ketiga, uang tak berkurang. Dalam artian di wakaf sendiri
itu ketika kita sebagai wakif itu mewakafkan harta senilai 1 juta, itu maka pihak nadir itu tidak semena-mena melakukan atau menghabiskan uang 1 juta itu. Dalam artian dalam proses wakaf itu uang 1 juta harus bertambah adanya laba di sana, karena dalam proses wakaf tertinggi uangnya itu atau harta wakafnya haruslah berkembang gitu. Yang terakhir, jaringan luas. Dalam artian apa? Pihak BWI itu Badan Wakaf Indonesia. Dalam artian ketika kita mewakafkan sesuatu bisa lewat transfer atau apapun, yang mana tidak susah. Dalam artian itu dipermudahkan sekali. Nah, itu. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.